Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Al-ayah sadaqallahul azim. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya amal salih menjadi sempurna. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di akhir zaman yang penuh syubhat ini, di masa-masa yang penuh ujian ini, ujian fisik ataupun ujian psikis yang kita rasakan, ujian lahir ataupun ujian batin yang kita rasakan, maka perlu penguat agar kita tetap kuat menjalani kehidupan ini dengan tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada beberapa hal dalam kesempatan ini bagaimana cara kita menguatkan iman yang akan berpengaruh kepada kekuatan imun daripada tubuh kita. Yang pertama adalah kita sebagai seorang muslim harus bertanggung jawab tetap dalam janji yang sudah kita ungkapkan kepada Allah dan Rasulnya, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita beragamakan Islam ini. Karena kita sudah menjadi seorang muslim, seorang mukmin, maka agar iman kita semakin kuat yang akan berpengaruh kepada imun kita, yang harus dilakukan adalah tetaplah istiqamah dalam menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak perlu untuk ditolong. Allah tidak membutuhkan akal, fikiran, dan apapun yang kita korbankan. Tetapi kitalah yang membutuhkannya. Karena apabila kita menolong agama Allah, Allah akan menolong dan menetapkan setiap kita. Sebagaimana ungkapan Allah dalam firman-Nya surah Muhammad ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Maka hikmah dari istiqamah menjalankan agama Allah, berada di agama Allah, untuk tetap berada di dalam agama Allah ini, Islam, dan menolong diri kita, keluarga kita, agama saudara-saudara kita, maka Allah akan menguatkan setiap diri kita. Allah akan meneguhkan setiap kaki kita untuk tetap berpijak di jalan yang penuh onak dan duri ini. Karena Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa surga itu adalah jalan yang dihiasi dengan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh hawa nafsu. Sementara jalan menuju neraka itu adalah jalan yang dipenuhi dengan keindahan-keindahan menurut syahwat.
bila Allah tidak menolong kita. Maka banyak orang yang berjatuhan di jalannya, di jalan Allah ini, tidak kuat, tidak tahan. Maka salah satu caranya, tetaplah istiqamah, tetaplah teguhkan iman kita. Dan setelah iman kita diperbaiki dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, maka tolonglah agama Allah, sebarkan agama Allah ini, jaga agama Allah ini. Allah nanti akan menolong kita dan akan menetapkan kedudukan kita, akan meneguhkan kaki-kaki kita berpijak di jalan yang lurus ini. Kemudian yang kedua, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berinfaklah, berkorbanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang kita punya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang punya tenaga, maka berinfaklah di jalan Allah dengan tenaganya. Barang siapa yang punya harta, maka berinfaklah di jalan Allah dengan hartanya. Barang siapa yang punya ide, gagasan, pemikiran, maka berinfaklah, bersedekahlah di jalan Allah ini dengan pemikiran dan idenya. Karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang tidak pernah menyepelekan sebuah amal kebaikan, akan memberikan hikmah kebaikan di dalam apa yang sudah kita lakukan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mathalul ladzina yunfiqun amwalahum ibtigha'a maradatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wabilun fatat wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Maka infak ini akan menyuburkan, menggemburkan iman di dalam hati setiap kita, meluluhkan hati yang keras, membukakan hati yang tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan menambah berbagai kebaikan, baik kebaikan untuk dirinya dan kebaikan untuk orang lain. Maka kaum muslimin wal muslimat, berinfaklah, karena infak yang kita keluarkan akan kembali kepada diri kita. Kemudian yang terakhir yang bisa saya sampaikan, tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa bimbingan, hidayah dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mampu meneguhkan iman yang berbuah dalam amal saleh yang indah. Kemudian istiqomah di jalannya, bahkan mengeluarkan harta, sebagian harta yang kita miliki, tenaga yang Allah berikan, fikiran, ide, gagasan, kecerdasan yang Allah berikan di jalan Allah, tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan semoga Allah memberikan kita kesabaran dalam menempuh perjalanan ini, meneguhkan kaki setiap kita di jalannya, dan menolong kita dalam menghadapi segala bentuk kekufuran, dari apa yang sudah disebarkan oleh orang-orang kafir, sebagaimana dalam doa yang Allah ungkapkan dalam surah Al-Baqarah ayat 250. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabb kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Ini adalah sebuah doa yang diungkapkan oleh seorang hamba Allah bernama Talut dan juga tentaranya. Ya Allah Tuhan kami, limpah curahkanlah kesabaran kepada diri-diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami
kokohkanlah kaki-kaki kami berada di jalan-Mu, dan tolonglah kami atas orang-orang yang kafir. Maka mudah-mudahan dengan 3 hal di antara yang menguatkan setiap iman kita. Yang pertama adalah dengan menolong agama Allah, tetap istiqamah di jalan agama Allah ini. Kemudian mengokohkan setiap iman dengan memperbanyak amal saleh, kemudian dengan ilmu yang kita kaji, kemudian berinfak di jalan Allah dan berdoa di jalan Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan iman kita semakin kuat, kemudian imunitas tubuh kita pun semakin kuat, dan Allah memberikan kepada kita kesehatan lahir dan batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.